apa yang menjadi pemaparan dari Mbak Indra, Mbak Nani, dan juga Mbak Farida. Kita resapi bersama bahwa proses pemilu yang dianggap oleh mereka di luar itu berat, tapi bagi mereka para Srikandi ini ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tim podcast Bawaslu Bondowoso. Kali ini Bawaslu Bondowoso menghadirkan Srikandi dari setiap kecamatan yang ada di Bondowoso, dan ada satu juga PKD yang saya anggap itu kuat dalam mengawasi proses pemilihan pada 2024. Kali ini saya bersama Mbak Farida dan juga Mbak Nani Agustina. Dan kali ini juga lebih istimewa lagi datang juga Mbak PKD ya. PKD dari mana Mbak? PKD Kecamatan Bondowoso, Kelurahan Bedidungan. Kali ini Bawaslu itu mengambil tema para Srikandi dalam mengawasi pemilu 2024. Mbak Farida. Mbak Farida, pada proses pencoklitan atau pengawasan ini, Mbak Farida ada ketakutan nggak atau keraguan dalam proses pengawasan pencoklitan? Soalnya kan begini, kadang kita ketika turun ke lapangan, entah itu PPK atau PPS, kadang seringkali ketika Mbak Farida nanya data selalu nggak boleh, karena memang dari urutan dari atas. Apa yang dilakukan oleh Mbak Farida? Kalau untuk masalah takut atau enggaknya, alhamdulillah di Telogosari sendiri itu antara panwascamnya dengan PPK kemudian PPS dengan PKD-nya berkoordinasi dengan baik. Yang awalnya itu emang kan tidak boleh memberikan data, meskipun diomongin secara langsung itu mereka nggak mau kan. Akhirnya waktu itu kita mengadakan rakor, lalu itu mengadakan rakor yang kemudian di sana itu disepakati minta data boleh asalkan bersurat, dan PPK pihak dari PPK-nya akan memberikan data. Ya, yang jadi diminta oleh Panwas berarti sudah dapat semua ya? tidak semua Pak, yang kita minta saja. Oh ya. Iya. Jadi berarti proses dari tanggal 12 sampai 19 itu kan pengawasan rekam. Iya. Ya, dari proses tanggal 20 itu Mbak sampai sekarang dapat enggak data yang sekiranya menjadi data pembanding atau sandingan dari Panwas itu sendiri? Belum. Kalau yang untuk tanggal 20 ya? 20 sampai 14 itu mereka turun langsung. Turun langsung. Berarti Jadi, pencoklitan itu terus ke bawah ya, Iya. teman-teman PKD sendiri ya? iya, langsung turun ke lapangan. Terima kasih Mbak Farida. Kalau untuk kota sendiri bagaimana Mbak Nani? Kalau untuk ini dengan pertanyaan yang sama ya. Iya. Jadi untuk proses pencoklitan itu sendiri di lapangan kita tidak menemui kesulitan yang terlalu parah, karena kita awalnya sudah mengkoordinasikan dengan PKD kita. Sebelumnya itu saya melakukan koordinasi juga dengan BPK. Betul. Kita dengan BPK menjelaskan, berkoordinasi bagaimana teman-teman kita ini supaya lancar untuk Mendapatkan data itu ya. kondisinya tersebut. Meskipun ada beberapa hal yang memang tidak diberi Bainda tapi kita punya solusi. Oh gitu ya. Berarti untuk Kecamatan Bondowoso punya solusi. Solusinya Punya itu pasti solusi sendiri. PKD yang bisa menjawab atau Mbak Nani Bisa. sendiri ya? Oh gitu Mungkin ya. kalau PKD-nya ini langsung ke teknis dan langsung melakukan. Oh gitu. Bisa Mbak Indra jelaskan Mbak? Coba untuk Mbak Indra bisa proses pencoklitan kemarin, Mbak, mulai dari pengawasan melekat, proses dari pencoklitan tanggal 19 sampai tanggal 20 sampai tanggal 14 itu bagaimana persiapan Mbak yang dilakukan di bawah itu Mbak? Kalau untuk pengawasan melekat kemarin kita berjalan awalnya memang lancar Mas. Kemudian setelah kita butuh data by name by address, sedangkan dari pihak sebelah kan tidak mengizinkan untuk nge-share data itu. Pihak KPU ya? Nah kemudian kita punya triknya, yaitu
mencari jejak. Oh, berarti Mbak ini Mbak siapa? Mbak Indra. Oh, Mbak Iya. Indra ini berarti mencari jejak dari Pantarlih. Pantarlih, ya. Oh, Kita gitu. kan mengikuti jadwal dari Pantarlih itu juga pelabakan. Mereka banyak, kita hanya satu orang. Jadi solusinya ya gitu, kita mencari jejak yang sudah tertempel stiker, kita masukin lagi. Setelah Iya. Pantarlih keluar, kita yang masuk. Oh, berarti Mbak Indra ini mengganti dari Pantarlih ya, Iya. bukan kita janjian atau pengawasan lekat ya. Iya. Tidak, berarti kita itu tetap mengawasi person per person gitu ya. Oke, makasih Mbak. Tapi untuk Telogasari, apa saja yang akan menjadi kendala karena sekarang kan sering musim hujan, Mbak Ida. Selama proses pencoklitan, apakah ada dari PKD sendiri itu ada keluh kesah atau bagaimana? Atau ada yang repot dalam mendapatkan 10 KK itu bagaimana? Kalau yang untuk 10 kakak itu enggak sih, enggak terlalu repot karena kan mereka turun langsung ke rumah-rumah. Itu kayaknya enggak terlalu repot. Tapi kalau pagi biasanya kan masyarakat itu kan kerja, kalau di Telogosari kan Ke hutan, kebanyakan kalau di atas itu ke hutan, kalau yang bagian bawah-bawah itu kan jadi petani kayak ke sawah. Mungkin itu waktunya saja yang harus diperhatikan. Waktu turun ke lapangannya itu biar ketemu dengan masyarakat. Berarti melihat waktu ya. Kalau Iya, pagi teman-teman PKD kemungkinan besar nggak turun gitu ya. Kemungkinan nggak ketemu soalnya. Oh, nggak ketemu ya. Sama Oh. masyarakat. Soalnya banyak yang kerja. Kerja ke luar itu ya. Iya, Ke ke hutan, sawah, ke ke sawah. hutan ya. Ya, ya. Untuk Mbak Nani, selama ini proses pencoklitan dan juga proses pengawasan Pantarlih itu Mbak Nani ada nggak kendala yang Mbak Nani komunikasi dengan PBK, sejauh mana komunikasinya Mbak Nani, atau dengan teman-teman PKD sendiri? Kadang begini, kadang teman-teman PKD nggak mau kerja, alasannya wah ini bukan kita pengawas, kita bukan pencoklit atau apa, bagaimana Mbak? Jadi gini, kalau di kota beberapa hal yang terjadi dalam hal pencoklitan Mas. Ya. Di situ kita ada beberapa daerah yang mungkin sulit untuk menemui si pemilih itu. Contohnya di wilayah mana Mbak kemarin? Pecinan ya. Nah, khususnya di Pecinan itu, karena sebagian besar kan mereka pedagang, yang mana antara rumah dengan toko, biasanya tokonya itu kan berbeda. Nah, kita pagi Pantarlih ke rumahnya, dianya tidak ada karena ada di toko. Nah, itu sering terjadi seperti itu, sehingga laporannya dari sekian kali laporan tidak ditemui. Gitu kan. Kemudian ketika kita monitoring, kita jalan bareng, akhirnya dapat solusi. Kenapa kok nggak datang ke tokonya aja? Nah, akhirnya hari apa itu Mbak ya? Kita jalan itu ya di Pecinan itu Mas, door to door ke toko-toko gitu. Ya alhamdulillah ternyata yang menemui. Sampai malam ya? Iya, sampai ya batasnya tutup toko itulah jam-jam 9:30 gitu. Kita jalan di situ ya alhamdulillah menemukan, dan Pantarlihnya juga ya semacam dapat solusi akhirnya. Oh ya akhirnya di sini di Pecinan itu. Yang kedua di daerah Kampung Arab Mas. Nah itu di situ ada beberapa rumah yang pintunya aja nggak mau terbuka gitu kan. Tapi di situ kita mencoba dan terus mencoba gitu kan Mas, kan nggak boleh putus asa ya. Akhirnya ditemui, tapi tidak semuanya. Yang tidak dapat ditemui dan tidak mau membuka pintu, akhirnya hanya kita ke dokumentasi aja. Gitu. Iya kan, kita yang penting kita sudah berusaha. Kemudian kita laporkan. Kalau di saya mencatat, PKD mencatat, kemudian melaporkan, hanya itu aja. Kalau untuk Pantarlihnya ya mereka harus dokumentasi segala macam, atau mereka bilang konfirmasi bahwa besok akan diulang lagi ke situ lagi, mungkin besok ada lagi seperti itu untuk memenuhi data tersebut. Tapi untuk Pantarlih enggak? Ya. Apakah di Kecamatan Bondoso terutama di Kampung Harap itu sama perlakuannya dengan yang dilakukan oleh mereka terhadap PKD? Semisal tetap nggak buka pintu, tentunya kan kalau semisal Pantarlih ya terutama itu membiarkan itu
hak pemilih itu hilang. Nah, di situ memang tantangan kita Mas ya, tentu saja. Nah, jadi waktu itu mereka Pantarlih ini selalu bilang, Mbak, kita harus bersama-sama. Karena kalau satu orang saja, satu atau berdua dengan PKD itu udah nggak bakal dibuka pintu. Bahkan mereka bilang beberapa rumah itu ada 7 rumah ya sekitar waktu itu dibuka semua karena rombongan dan ada perempuannya. Nah, gitu waktu itu. Jadi dibuka pintunya, tapi mereka belum tentu memberikan data, Mas. Meskipun dibuka pintunya, kita dipersilakan. Ketika kita minta KK atau KTP, mereka keberatan. Akhirnya oke, saya cuma memberi masukan kalau memang nggak mau KK, KTP-nya aja. Beberapa ada yang mau, beberapa pun nggak ada. Ya jalan terakhirnya itu Mas. Jadi hanya didokumentasi saja. Gitu. Makanya kita berharap Mbak ya, terutama Bawaslu Kabupaten Bondoso melalui teman-teman Sri Kandi yang saya yakin ini hebat, yang luar biasa, kokoh terhadap apa yang kita inginkan sebagai pengawas yang punya integritas itu juga menjadi catatan penting terhadap Panwas Kota. Ada beberapa hal yang itu kemungkinan besar harus direkomendasikan ke kita. Kita juga akan koordinasi juga dengan pihak terkait tentang yang tidak dibuka pintu itu ada berapa orang. Itu juga menjadi catatan kita karena ini kalau sesuai dengan regulasi satu suara itu penting untuk tegaknya demokrasi di daerah kita. Tapi untuk Mbak PKD, selama proses pencoklitan atau selama proses Pantarlih jalan itu ada nggak kendala yang dialami oleh dirinya pada proses itu? Jadwal. Kesulitannya di mana Mbak? Kok bisa sulit? Ada yang nggak paham kita itu siapa. Kita kan juga yang duluan. Oh gitu ya. Iya. Mungkin dikira penagih hutan atau gimana ya. Oh gitu. Jadi setelah kita jelaskan, kita dari Bawaslu, kita dari PKD, akhirnya mereka menerima. Mau gitu ya. Artinya apa yang dibawa oleh Mbak Indra ini, identitas apa yang dibawa untuk mempercayai mereka terhadap kegiatan kita bahwa kita adalah PKD? Identitas apa yang dibawa? Selain ID card, kita juga ada surat tugas dari. Oh gitu ya. Itu yang disampaikan. Akhirnya mereka mau untuk memberikan data itu. Kalau menanggapi dari ceritanya Mbak Nani, kalau di kota sama desa itu sepertinya beda. Beda ya. Beda. Kalau di desa gimana? Sikap masyarakat dengan kita itu terasa bedanya, itu dari ceritanya sampean itu terasa banget. Bedanya. Kalau di kota itu kan banyak yang tidak dibukain gitu, tapi kalau di desa itu mereka kayak welcome gitu loh. Iya, buka lebar ya. Iya, malah buka malah dipersilakan gitu ya. Iya, malah assalamualaikum. Oh iya Mbak, ada biasanya kan pakai bahasa Madura. Iya, dari mana biasanya begitu. Dari ini mau ke data. Oh terkadang itu ada yang salah paham. Mereka kira bantuan gitu ya. Iya, bagi-bagi antar ya gitu biasanya ya. Iya betul, itu kadang mereka tuh nganggapnya oh iya jangan lupa ya gitu, bener-bener dicatat untuk atasannya gitu Pak. Itu kadang mereka nganggapnya kita itu mencatat untuk bantuan sosial gitu. Seperti PKH gitu Ya ya. betul, kayak PKH betul. kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka itu semuanya welcome. Tapi kemarin di Telogosari itu ada satu desa itu tidak mau dicoklit. Tidak mau, alasannya yang pertama karena kakaknya pernah dipinjam, kemudian buat dealer motor katanya. Yang kedua alasannya tidak mau dicoklit itu karena seringkali dicoklit, seringkali didata tapi tidak pernah dapat bantuan gitu. Kita sampai Plastik ya sebenarnya masalah. Akhirnya kita komunikasikan lagi sama si pemilik ini, pemilik hak suara, hak pilihnya ya. Akhirnya bisa. Ketika dikasih pengertian sama teman-teman ya, lewat akhirnya mau.
Jadi Mbak Farida, ini kan awal ya, awal proses tahapan pemilu. Mbak Farida, Mbak Nani, dan juga Mbak Indra. Apakah nggak ada ketakutan? Karena begini, proses pemilu ini, karena ini kan berkaitan dengan proses pemilu, legislatif, ya, legislatif dan juga selain itu. Ini kan Telogosari terutama kemarin kan pernah kejadian ya proses pemilu 2019 ada yang tim sukses dengan tim sukses ini ya Mbak Farida terutama itu nggak ada ketakutan nggak, karena ini proses penurunan APKBK nanti, alat peraga kampanye dan juga alat kampanye itu kayak banner, kayak spanduk dan segala macam itu tentunya Panwas itu wajib mengawasi itu, tapi bukan menurunkan tuh ya, wajib mengawasi itu. Dalam proses nanti ketika itu dianggap Panwas nanti, karena ini kan bukan hanya tim sukses saja ya, bukan hanya caleg dan juga tim sukses, ada relawan dan segala macam itu. Nggak ada ketakutan nggak Mbak Farida ini untuk mengawasi itu? Khawatir sedikit pun ada nggak? Khawatir. Kalau untuk masalah hal tersebut sih gak ada rasa yang gimana-gimana, karena yang pertama kita kan kerjanya kolektif. Kita mempunyai 3 di kecamatan, mempunyai 3 komisioner yang ketika nantinya ketika tahapan semuanya kampanye, ketika ada masalah, maka keputusan ada di orang yang bertiga tersebut. Iya. Jadi tidak ada rasa khawatir ataupun gimana, karena kita mempunyai 3 kepala untuk berpikir. Gitu ya. Kalau misal ada intimidasi, misal jangan tunjukkan banner saya, apa yang harus dilakukan oleh Mbak Farida? Kalau seandainya emang sesuai dengan regulasinya yang APK tersebut melanggar, berarti harus diturunkan. Kalau seandainya regulasinya berarti mengatakan itu adalah komitmen awal ya, dengan 3 komisioner itu ya. Gitu. Tapi untuk Mbak, ada cara lain selain menurunkan APKBK itu tanpa ada komunikasi dengan pihak terkait atau bagaimana Mbak? Untuk Mbak Nani? Kalau saya pertama akan takut Mas, kalau ketika itu kita sendirian gitu kan. Ya, dan kita tidak punya wewenang apapun di situ, tentu saja pasti takut. Tapi ini sudah menjadi komitmen awal kita menjadi Panwascam dengan komitmen-komitmen yang harus dilakukan. Kemudian benar kata Mbak Farida tadi, kalau kita itu kolektif kolegial, banyak support system yang bersama kita, insya Allah kita akan harus selalu berani. Ya, seperti itu. Meskipun itu harus menurunkan APK misalkan, kan tidak harus kita sendiri, ya kan, kita bisa minta tolong. Artinya tidak harus kita perempuan ini naik sendiri, kan tidak se-ekstrim itu sebenarnya. Kita punya support system di sini. Kalau mohon maaf Mas, kita lanjut lagi. Yang tadi kan kalau ada penekanan atau intimidasi tadi kan, nah itu pasti kita kembali lagi kita harus menyikapi dengan keberanian, seperti itu kan. Karena kita punya regulasi, kita punya undang-undangnya, pegangan kita kuat di situ. Dan intimidasi itu kan bukan hanya dengan mulut, nggak, semisal entah kekerasan atau apa, itu nggak dipikirkan oleh teman-teman atau Mbak Farida, Mbak Indra, nggak dipikirkan nggak? Kalau saya memikirkan itu, tapi itu kan bagian dari risiko pekerjaan. Oh gitu ya. Seperti artinya itu. Untuk resiko itu sudah siap ya? Iya, sudah siap insya Allah. Ya. Kalau Mbak Farida sudah siap juga, siap. meskipun ini ya nggak terlalu gagah gitu ya, tetap kuat ya. Kuat lah Pak, kuat. Seandainya emang di Insya lapangan Allah nanti. banyak yang ini ya, banyak yang support ya. Gitu. Iya. Untuk Mbak Indra sama ya. Artinya sudah siap konsekuensi itu ya. Siap. Itu adalah resiko Kan pekerjaan. kalau PKD bersama kita, Mas. Oh gitu ya. Gitu kan, kan nggak sendirian Mas. Iya. Karena begini, ada beberapa hal yang harus kita kita ketahui bahwa proses ini masih panjang. Proses tahapan pemilu masih panjang. Ini awal sudah forwardnya minta ampun, baik Mbak Farida seringkali kita absen di grup ya,
sering absen di grup, kadang di grup sudah saling siapa yang enggak laporan siapa itu ya. Nah, selama ini dalam proses pelaporan itu di internal Mbak Farida sendiri atau Mbak Nani, apa yang menjadi kendala di pelaporan, kenapa kok itu lambat prosesnya itu Mbak? Karena staf itu kan masukin datanya kan satu-satu kan dari PKD ya manual, dari PKD-nya itu tidak ada yang nyetor bentuk ini dalam bentuk file juga, mereka nyetornya ke kertas gitu, jadi PKD-nya itu stafnya kita itu masukinnya satu-satu, itu kendalanya yang memperlambat lah kemarin itu. Kalau untuk Mbak Nani? Kendala dari keterlambatan data kalau di kota kadang-kadang kadang ada yang bilang nggak bawa laptop kayak gitu kan Mas ya, padahal ya biasa lah Mas ya, injury time itu mereka selalu kerja keras gitu kan ya, mungkin masih perlu belajar lagi karena di awal. Jadi dari situ langkah saya apa ya, selalu warning di grup, ayo laporan, bahkan ada beberapa PKD yang sebenarnya sudah saya fasilitasi, tolong kalau teman-teman memang kesulitan atau dalam pelaporan atau penginputan bisa ke kantor Panwascam seperti itu ya. Mungkin mereka difasilitasi oleh Panwascam sendiri, kita ya? Sudah seperti itu gitu. Nah, beberapa waktu terakhir ini sudah mulai begitu Mas untuk pelaporannya. Seperti itu. Tapi untuk Mbak Indra, dalam proses pelaporan kemarin merasa nggak itu keberatan? Berat enggak selama proses pengumpulan data 10 KK dari awal? Ini bukan saya, kalau sekarang saya yakin teman-teman sudah ya enak gitu dengan data sudah 10, 100 saja sudah siap gitu kan. Tapi dari awal ya, ceritanya dari awal ketika Mbak Nani minta, sampai nggak merasa kok saya dibegitukan sama Panwascam ini, ya gitu Mbak? Gimana? Kalau keberatan sih enggak ya Mas ya. Cuman kesulitannya yaitu waktu pengawasan melekat. Kita kan harus mengikuti jadwal KK itu. Sedangkan 10 KK itu berasa berat sekali ketika kita nggak dapat jadwal dari pakar. Kadang kita cuma kapan ini WA sama pakar ini, kapan kita turun, nggak ada balasan. Kapan kita turun, hanya dibaca juga aja. Jadi ketika makin kesini kita mencari jejak itu, kita makin mudah mendapatkan data. Berarti intinya koordinasi Mbak, ya. Koordinasi yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi apa yang dipaparkan oleh Mbak Farida, Mbak Nani dan juga Mbak Indra akan menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman Panwascam yang lain dan juga PKD seluruh Indonesia, terutama Panwascam di seluruh Indonesia, agar supaya kita harus gigih, ya harus kuat, nggak usah takut terhadap intimidasi apapun, karena itu adalah konsekuensi pekerjaan, risiko pekerjaan. Kalau kita nggak kuat, siapa lagi? Kan begitu ya. Artinya ini 3 Serikandi yang kuat ini akan melahirkan bangsa yang hebat. Ya, terakhir Mbak, closing statement untuk Mbak Farida, Mbak Nani dan juga Mbak Indra terhadap teman-teman semua Panwascam di seluruh Indonesia, PKD di seluruh Indonesia nanti. Jangan patah semangat, tetap berjuang untuk bangsa kita. Harus semangat ya. Semangat. Kalau Mbak Nani? Ya, sebagai perempuan kita harus berani, kita harus mau dulu, punya kemauan. Karena ketika ada kemauan, kesulitan apapun itu pasti akan ada jalan keluar. Betul. Ya. Kalau Mbak Indra? Kalau dari saya intinya tetap semangat, apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Oh gitu ya. Itu tadi apa yang menjadi pemaparan dari Mbak Indra, Mbak Nani dan juga Mbak Farida. Kita harus resapi bersama bahwa proses pemilu yang dianggap oleh mereka di luar itu berat, tapi bagi mereka para Serikandi ini ringan, dengan catatan yaitu tadi kolektif, kolegial. Dari saya selaku pembawa acara pada podcast Bawaslu, semoga bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.